Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah kuliah subuh Masjid Baitul Hikmah yang saya hormati, wabil khusus alhamdulillah hari ini dihadiri oleh Pak Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah yang alhamdulillah hari ini sedang banyak istirahatnya dan hari ini sudah bisa mengikuti pengajian kita. Kita bersyukur, mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tema kita adalah qalbun salim, hati yang selamat. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia kepada kita sehingga hari ini kita dapat melaksanakan kajian rutin di subuh ketiga. Salam serta salawat semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, insyaallah sampai kepada kita pengikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang berbahagia, di dunia ini manusia terbagi beberapa kelompok yang kita bisa dapati atau kita perhatikan. Ada orang yang baik, ada yang buruk, ada muslim, ada non muslim, ya nggak mau dibilang kafir, non muslim. Ada orang yang taat dan ada yang khianat. Kenapa ini terjadi? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadil mudghah idza salahat salahal jasada kulluh wa idza fasadat fasadal jasada kulluh ala wahya qalbu. Inilah yang membuat orang bisa berbeda 180 derajat. Kata beliau, ingatlah bahwa di dalam jasad atau di dalam tubuhmu itu ada segumpal daging. Fa idza salahal jasada kullu, jika ia baik, daging itu baik, maka baik pula seluruh jasad kita. Namun apabila daging itu rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Apa itu? Ketahuilah bahwa segumpal daging itu namanya adalah hati, ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, materi ini udah saya share di grup kuliah subuh dan duha, jadi bisa dilihat. Jadi baik atau buruknya kita tergantung daripada hati kita, ya. Kalau hatinya baik, maka baiklah kita, jasad kita. Kalau hati kita buruk, maka buruk pula jasad kita. Maka perlu sekali kita menjaga yang namanya hati. Jangan sampai hati kita ini rusak, ya, karena mendapat asupan-asupan yang tidak baik, ya. Kalau Kiai kondang kita Agim itu juga pernah mengeluarkan lagu untuk menjaga hati. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, jendela ilahi. Jadi hati itu jendela ilahi. Manakala hatinya rusak, kotor, maka bisikan yang baik dari Allah tidak akan masuk ke dalam hati kita, ya. Dan
doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam pada Allah, wala tuharini yauma yub'atsun, dan janganlah engkau hinakan ya Allah aku pada hari mereka dibangkitkan. Jadi kalau nanti kita dibangkitkan, ada orang yang dihinakan oleh Allah. Yauma la yanfa'u malu wala banun, yang pada hari itu Allah berfirman, di hari itu harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna bagi siapapun. Jadi harta dan anak itu menjadi fitnah bagi kita. Banyaknya harta, banyaknya anak bukan jadi penolong, tapi banyak yang akan menjadi fitnah, menjadi ujian yang harus kita pertanggungjawabkan. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali halnya dengan orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang sehat. Nah, inilah orang-orang yang akan beruntung manakala nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki hati yang selamat, qalbun salim. Jadi penting sekali kita mempunyai hati yang baik. Di samping mencerminkan perbuatan kita di dunia ini, maka nanti pula akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala manakala kita mempunyai hati yang qalbun salim ini, menjadi hati yang baik. Ya. Kalau kemarin pernah kita terangkan bahwasanya hati itu ada di dalam tubuh kita, tidak terlihat, ya. Bagaimana orang bisa tahu hati itu baik dan buruk? Ya, Pak Sekjen udah tahu tuh. Ya, biasanya kalau orang hatinya baik tercermin pada apa ini? Pada wajah. Ya, wabil khusus mengagus tarikan bibirnya, ya kan? Kalau orang hatinya baik, biasanya tarikan bibirnya 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri. Ya, lagi ngapain Bu? Kalau ditarik 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, ting gitu ya. Lagi senyum ya. Orang senyum biasanya hatinya baik. Kalau orang yang hatinya tidak baik, bukan 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, tapi yang bawah bibirnya maju ke atas. Alisnya juga ya, itu namanya bimoli. Apa bimoli? Bibirnya iya, ya, naik 2 mili. Itu lagi kayaknya nih, ya gitu ya. Itu artinya lagi enggak baik. Maka senantiasa kita diperintahkan untuk selalu tersenyum. Bahkan tersenyum juga dikategorikan ibadah, ya, supaya hati kita selalu baik, ya. Apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan qalbun salim? Ya, ini penting sekali, ya. Yang pertama adalah hati harus kita pelihara, jangan sampai terkena penyakit. Nah, ya. Jadi hati harus kita rawat, harus dipelihara dari penyakit hati. Ya, kata Rasulullah, penyakit hati yang parah bagi umatku adalah hubbud dunya wa kahriyatul maut. Apa itu? Cinta dunia dan takut mati. Nah, ini ya. Dari pagi sampai pagi lagi, ya, urusannya dunia melulu. Ya. Prinsipnya 3H. Apa itu 3H? Halal, haram, habok. Nah, kalau kalian orang Betawi, halal, haram, habok gitu. Mau halal ke, mau haram ke, sikat boleh, ya kan? Prinsipnya yang haram aja udah tinggal sedikit, apalagi yang halal, ya. Makanya ketemu yang haram dihantam saja. Ini bisa menjadi penyakit yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, yaitu hubbud dunya wa qaryatul maut, ya. Cinta dunia dan takut kepada kematian, ya. Kalau kita insya Allah lah, ya, nggak takut kepada kematian. Kenapa? Karena mati sudah pasti.
sesuatu yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Ya, kalau kemarin yang habis melaksanakan umroh atau haji, setiap sholat fardu pasti sholat apa Bang Agus? Sholat jenazah. Kenapa? Setiap waktu ada aja yang meninggal. Artinya apa? Hidup kita ini cuma tinggal nunggu waktu, ya kan? Dari subuh nunggu waktu zuhur asar maghrib itu aja yang ditungguin, ya. Makanya jangan sampai kita meninggalkan yang namanya sholat, ya. Waktu adalah tinggal menunggu kita, ya. Kalau dikatakan apa itu kita marganya Simatupang, apa Bang Agus Simatupang? Oh iya, siang malam tinggal tunggu panggilan, ya. Namanya juga cowok panggilan, ya kan? Jadi marganya Simatupang, siang malam tinggal tunggu panggilan, tunggu waktu aja Pak Bagio, ya kan? Udah siap Pak Bagio? Siap loh, itu hebatnya orang Muhammadiyah, kapanpun siap ngapain? Ya kan? Ya nih, ya penyakit hati banyak, ya. Ya, kita harus menjaga hati kita jangan sampai terkena penyakit hati, sehingga nanti manakala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menginginkan sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, duhai jiwa yang tenang. Tuh, gimana jiwa yang tenang? Ya, jiwa yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Inna bizikrillahi tatmainul qulub, sesungguhnya dengan ingat kepada Allah hati menjadi tenang, ya. Hari ini kita diawali tadi dengan sholat tahajud, ya, dipimpin oleh Ustadz Abdullah yang alhamdulillah tenang hati kita ketika kita sedang berzikir atau mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang berjiwa tenang, irzi'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ya, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita menginginkan nanti kembali dalam keadaan husnul khatimah. Hati kita redho dipanggil oleh Allah, udah nggak ada yang ngeganjel lagi, ya, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Ini yang kita harapkan, banyak ngaji, banyak sholat, banyak zikir, sehingga nanti kita diakui sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ya. Wadkhuli jannati, dan ini tujuan kita, ya, yaitu masuk ke dalam residen jannah, ya, perumahan surga insya Allah, ya. Karenanya hati kita harus benar-benar kita jaga, kita rawat. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan hati yang qalbun salim? Hati kita harus dikasih makanan, ya, atau santapan hati, ya. Nah, jadi harus hati dikasih santapan hati. Inilah santapan hati. Ya, kalau santapan jasmani namanya tahu gejrot. Nah, itu santapan jasmani. Kalau rohani tausiah, ya, sama-sama ada tahunya, ya. Tahu gejrot buat santapan jasmani. Ini ntar insyaallah Pak Andra santapannya tahu gejrot, ya. Santapan rohani tausiah. Jadi hati senantiasa harus selalu diberi santapan, jangan cuma jasmani saja, ya. Apa santapan hati? Santapan hati adalah zikrullah, ya, baik mau zikir hati, zikir lisan maupun zikir
amal, ya. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullah zikran katsiran. Duhai orang-orang yang beriman, ingatlah, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Kapan? Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kepada Allah baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Jadi setiap saat kita senantiasa zikrullah, ingat kepada Allah. Bangun tidur ingat kepada Allah. Bagaimana caranya bangun tidur ingat kepada Allah? Kita berdoa kepada Allah. Alhamdulillahilladzi atmana. Bukan ya. Bagaimana Bang Dadi? Oh tuh, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Dari pagi kita udah ingat kepada Allah. Mau kerja ingat lagi kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ya, terus ingat kepada Allah sampai mau tidur. Ya, Pak Rahman gimana? Kalau mau tidur ingat kepada Allah. Lupa iya, tapi kalau mau tidur ingat ya kan, ya mau tidur baca doa, ya ingat kepada Allah, ya nggak ingat kepada yang lain. Kalau ingat kepada Allah, sesungguhnya dengan ingat kepada Allah hati menjadi tenang, ya. Ini santapan rohani kita, ya, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus baik pagi maupun petang, ya malam, terus kita zikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi santapan rohani kita, yaitu senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak bersyukur. Kalau orang banyak bersyukur pun menenangkan hati kita. Wa idza ta'azzana rabbukum la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah kenikmatan kepadamu. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, pasti azabku sangat pedih. Kalau orang hatinya senantiasa bersyukur kepada Allah, tenang banget. Tapi kalau nggak bersyukur, azab Allah. Ketika nerima gaji, ya kan, ada orang bilang alhamdulillah nih ya terima gaji. Alah, gaji cuma berapa duit, ya. Itu juga udah ada yang banyak yang nungguin. Tuh warungnya Poone, ya udah nungguin. Bayar sekolah anak-anak udah nungguin. Gaji mah cuma tinggal numpang lewat. Tuh, ya kan? Gajinya 3 juta misalkan. Tapi orang yang bersyukur, alhamdulillah nih gajian, alhamdulillah walaupun gaji segitu bisa bayar Poone, bisa bayar sekolah, bisa bayar yang lainnya, ya bersyukurlah. Tuh beda, gajinya sama tapi sikap menanggapi sikapnya manakala berbeda. Yang pertama tidak bersyukur kepada Allah, gajinya sama-sama 3 juta, tambah karena cara menanggapinya salah, ya hatinya menjadi sakit. Gajian sakit, apalagi nggak gajian, dapat duit enak, apalagi nggak dapat duit, ya. Tapi orang yang menanggapi dengan syukur, kata Allah tadi, manakala kamu bersyukur, aku tambah nikmat. Apa nikmatnya? Tenang. Dia nggak dikejar lagi sama Poone, nggak dikejar lagi sama bayaran sekolah. Kenapa? Udah ada tuh, sama gajinya. Tapi sikap menerima nikmat dari Allah itu berbeda. Kalau orang-orang yang berhatinya baik, ya yang memelihara diri hatinya, memberi asupan yang baik, maka senantiasa dia sertai nikmat dari Allah tadi dengan rasa syukur yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku akan tambahkan. Apa tambahnya? Hatinya menjadi tenang. Walaupun gajinya bodoh, ya, sama. Tuh yang kedua, ya. Dalam surat Luqman
Ayat 12 juga dikatakan, tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, ya, agar diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Sungguh pada yang demikian itu terhadap tanda-tanda kebesaran bagi Allah, bagi setiap orang-orang yang sabar dan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, penting sekali kita memelihara diri kita dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bersyukur, insya Allah akan menambahkan ketenangan di dalam hati kita. Apalagi makanan hati kita tadi zikir, kemudian bersyukur kepada Allah. Yang ketiga adalah menumbuhkan semangat beribadah, ya. Hati akan terus bersyukur, hati akan terus tenang mengingat Allah dengan kita banyak semangat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada sesungguhnya ibadah kita kepada Allah juga akan menambahkan ketenangan di dalam hati kita. Kalau hati sudah tenang, insya Allah semuanya kondusif. Tapi kalau hati tidak tenang, banyak hal-hal yang terjadi manakala hati kita tidak tenang dalam rangka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 148, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka fastabiqul khairah, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ya, jadi semangat beribadah jika kita tunjukkan dalam rangka kita berpastabiqul khairah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, setiap ada program yang akan menuju kepada kebaikan, wah kita nomor wahid. Tadi diumumkan nanti Ramadan kita sudah masuk tanggal 23 hari Kamis. Artinya peluang untuk mendapatkan kebaikan yang melimpah akan Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan. Ya, ada 3 bulan haram. Ya, 2 berturut-turut, 1 tidak berturut. Yang pertama adalah apa? Zulqa'dah, ya. Kemudian Zulhijjah, itu yang berturut-turut. Yang satu apa? Rajab, ya. Rajab nggak berturut tuh, ya. Zulqa'dah, Zulhijjah dan Rajab ini bulan haram, bulan mulia, bulan banyak ditebar keberkahan oleh Allah. Ramadan masuk nggak? Ramadan nggak masuk, tapi Ramadan bulan penuh keberkahan, ya. Saidulnya bulan, ya, penghulunya bulan, bulan yang di dalamnya banyak lebih keberkahan. Nggak masuk bulan haram, tapi dia lebih hebat daripada bulan haram. Kenapa? Nah, ini pengkhususan bulan Ramadan, karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran, maka bulan Ramadan disebut bulan yang sangat mulia, ya. Bulan dimana kita bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Allah beri 1 bulan tuh untuk menghapuskan dosa kita, ya, baik puasanya maupun menghidupkan malam-malam Ramadannya. Ditambah lagi dengan banyak kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan yang bisa juga menambah pundi-pundi pahala kita. Apa itu? Untuk berbuka puasa, ya. Kemarin dari tim ibu-ibu sudah dijadwalin tuh, ya, alhamdulillah sudah full ya Bu ya. Kelihatannya ada kekurangan, ya. Yang belum, silakan menghubungi panitia, ya. Ini adalah modal kita yang Allah berikan kepada kita untuk lebih banyak mengambil pundi-pundi pahala. Di akhir Ramadan kita ada yang namanya apa itu? 10 hari Ramadan terakhir I'tikaf. Untuk mendapatkan apa Pak Andra? Lailatul Qadar, malam 1000 bulan tuh, ya, bulan Ramadan. Semangat kita untuk beribadah, sambut Ramadan dengan kegembiraan. Barang siapa menyambut Ramadan dengan kegembiraan, diharamkan baginya tersentuh api neraka, ya.
Gembiranya bukan yes aja, puasanya kagak, nungguin lebaran doang. Nah, itu mau gembira yang salah, ya. Jadi yang ketiga, santapan rohani kita adalah menumbuhkan semangat beribadah dengan kita berpastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang ketiga yang harus kita lakukan kepada hati kita supaya mendapatkan qalbun salim, tadi yang pertama adalah apa? Dikasih, dipelihara, kemudian dikasih makanan, ya. Kemudian yang ketiga adalah pengobatan bila hati ini sakit, ya. Karena hati bisa sakit. Di dalam Al-Qur'an dikatakan fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka terdapat penyakit. Kalau nggak buru-buru diobatin, fazadahumullahu marada, maka Allah akan tambahkan dengan penyakit lainnya. Walahum azabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih bima kanu yakzibun, dengan sebab mereka berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan hati kita, ya. Kalau hati kita lagi sakit, buru-buru diobatin, ya, dengan obat hati. Apa obat hati? Tubu ilaihi taubatan nasuha. Tobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya, ya. Jadi kalau hati kita sakit, ya, kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 112, duribat alaikumuz zillata aina masukipu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Mereka akan ditimpa kehinaan di mana saja mereka berada kalau hatinya sedang sakit, ya. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali kalian mau memperbaiki hubungan kalian kepada Allah dan hubungan kalian kepada manusia. Jadi obat hati adalah taubat kita kepada Allah, perbaiki hubungan baik kita kepada Allah dengan melaksanakan apa-apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, yang menjauhi apa-apa yang sudah Allah larang, ya. Taubat hingga senang bila berbuat benar, taubat hingga hina bila berbuat salah. Jadi kalau kita berbuat benar, senang kita. Tapi kalau kita berbuat salah, merasa diri hina sekali, ya. Jadi ini adalah yang harus kita lakukan kepada hati kita. Kalau hati kita sakit, maka buru-buru diobatin, ya. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-40 dikatakan, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya. Nah, ini parah nih. Ya, kalau udah sombong parah, ya. Sombong itu adalah jubah Allah. Barang siapa memakai jubah Allah, maka akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Naudzubillah, ya. Dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Artinya apa nih? Mungkin nggak unta masuk ke dalam lubang jarum? Nggak mungkin. Jadi orang yang hatinya terkena penyakit sombong sekali, ya, jangankan sombong sekali, sedikit pun susah masuk ke dalam surganya Allah. Seperti unta mau masuk ke dalam lubang jarum, Bang Agus. Satu hal yang nggak mungkin. Ya, sebetulnya apa yang mau disombongin? Ya, umur terbatas, harta titipan, ya kan? Cuma titipan doang, ya. Kadang-kadang kalau kita tahu harta titipan, begitu diambil, waduh, kayaknya Allah jolimin diri kita, ya. Istri titipan, kalau diambil, aduh, bagaimana? Nah, gitu ya. Ya, jadi senantiasa kita harus selalu mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kena penyakit sombong, ya. Barang siapa ada sedikit saja rasa sombong di hati, misqala dzarratin min kibri la dakhulil jannah. Barang siapa di dalam hatinya sedikit ada saja kesombongan, maka tidak akan masuk ke dalam surganya Allah. Karenanya pernah kita pahami bahwasanya Khalid bin Walid selaku orang yang sangat luar biasa
ya dalam rangka memimpin perang itu dipecat dari jabatannya sebagai jenderal perang oleh Umar bin Khattab, cuma gara-gara Umar takut kalau Khalid bin Walid ada rasa sombong di dalam hatinya ketika dia selalu berhasil memimpin perang. Ini Bapak Ibu dan sekalian, apa-apa yang terkena dengan hati kita, yang kita menginginkan bahwasanya hati kita menjadi hati yang qalbun salim, ya, hati yang bersih, yang harus kita jaga, kita rawat, kita beri asupan, kita obati dari penyakit, ya. Apa ciri-ciri daripada hati yang sakit, ya? Hati yang sakit, ya, yang pertama cirinya selalu menolak kebenaran. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunjirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wa ala gisawatu wa lahum azabun azim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir sawaun alaihim, sama saja atas mereka, ya. Ciri daripada hati yang sakit, ya, anjartahum amlam tunjirhum la yu'minun. Diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tetap tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah menutup atas hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka. Wa ala absarihim, penglihatan mereka ghisyawah, dengan satu tutupan yang tidak bisa terbuka. Ya, udah jelas-jelas yang didukungnya itu salah, ya, gitu. Ya, ini loh salahnya, kekurangannya, bodoh amat, ya. Tetap, ya, mendukung, tetap berkiprah, tetap nggak mau tahu. Dikasih tahu nggak mau tahu, apalagi nggak dikasih tahu, ya. Karena udah kadung apa tuh? Kadung cinta kali ya, ya. Jadi udah nggak bisa berpindah ke lain hati, mau bobrok kek, mau apa kek, ya. Ini ciri-ciri daripada hati yang sakit, ya. Jadi kalau kita punya pendirian seperti itu berarti hati kita sedang sakit. Buru-buru kita obatin, ya. Jangan didiemin, ya. Orang yang seperti ini akan mendapat ajab yang berat. Nyesalnya belakangan. Kalau duluan pendaftaran, nih. Kalau nyesel biasanya belakangan, ya. Kalau yang namanya duluan pendaftaran. Yang kedua, cirinya apa lagi? Suka melakukan penipuan. Nah, ini orang yang hati sakit, ya, selalu suka nepu, ya. Wah, bagai itu mah. Saya enggak nih daya. Itu Andra tuh, ya. Kalau ngucap, kalau janji selalu nggak pernah ditepati, ya kan? Pokoknya dah, ya kan? Kalau begini nanti begini, ya. Kalau begitu nanti begitu. Ternyata, sudah jadi lupa, ya kan? Beda sama orang KB, lupa jadi, ya kan? Kalau dia jadi lupa dah, ya kan? Apa yang sudah dijanjikan, ya, dia lupa. Perbuatannya terlihat baik, ya kan, dalam rangka mencapai maksud yang jahat. Ini perbuatannya kelihatannya baik, ya, bagi-bagi duit, ya, bagi-bagi apa Pandra? Sembako katanya gitu, ya kan. Tapi ada nggak maksudnya? Iya, maksudnya biar gampang nilep, ya, banyak yang ditilep, ya, masya Allah, ya. Nih, kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 9 dan 10, yakhadi'unallah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya, mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Apa yang mereka lakukan hanya tipuan bagi orang-orang beriman dan menipu bagi Allah. Padahal kata Allah, mereka menipu diri mereka sendiri, ya. Namun mereka tidak sadar. Fi qulubihim marad. Kembali lagi tadi, di dalam hati mereka terdapat penyakit. Fazadahumullahu marad.
ya, bahwasanya Allah akan tambahkan dengan penyakit yang lainnya dikarenakan mereka berdusta. Tuh, ya, ngomong doang, ya. Atau kalau itu jarkoni, nah itu apa tuh? Jarkoni. Iso ngajar, ora iso ngelakuni, yang gitu tuh. Banyak yang kayak begitu tuh, ya. Yang ketiga, apa cirinya? Suka melakukan kerusakan di muka bumi, ya. Nah, apa caranya? Dengan media mereka, ya, dengan ditayangkan film-film, sinetron, ya, sehingga sinetronnya itu biasanya dari episode ke episode bikin penasaran. Itu sinetron yang sukses tuh, ya. Jadi besoknya pengen nonton lagi, ya, sehingga lupa bacaan Quran, ya, sampai ngutang 3 hari 4 hari bacaan Quran ada juga, ya, seminggu kadang-kadang, ya kan, lupa baca Quran gara-gara apa? Ini nih disediakan tontonan yang menarik, ya. Kalau musik duluan, nongkrong duluan, ya kan, fashion, ya kan, ya. Tuh, dalam surat Al-Baqarah ayat 11-12 dikatakan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan di muka bumi, mereka mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berbuat kebaikan, ya. Dengan apa-apa yang mereka tayangan tadi, bilangnya pengen kebaikan, padahal justru mereka sedang menyebar kejahatan untuk apa? Memalingkan hati umat Islam kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah sesungguhnya mereka yang berbuat kerusakan tetapi mereka tidak menyadarinya. Tuh cirinya lagi, ya, melakukan kerusakan di muka bumi, ya. Yang keempat, apa cirinya? Memiliki prasangka buruk. Nah, ini, ya. Perasaan berburuk sangka, ya. Ya, perasaan berburuk sangka. Ya ayyuhalladzina amanu wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu kepada orang lain, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Diperintahkan untuk beriman, diperintahkan ngaji, diperintahkan sholat. Apa jawabannya? Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal atau bodoh? Jadi orang-orang yang beriman dikatakan bodoh. Ngapain sih lu pagi-pagi udah ngaji, lupa mah anak, kan gitu ya. Disuruh beriman malah berprasangka buruk terhadap orang beriman. Jam 3 udah datang ke Baitul Hikmah tahajud, ya, binari dengerin ceramah, bodoh sekali umat Islam, ya. Makanya negara akan maju manakala tidak ada pelajaran agama atau fitnah. Istanibu katsiran minadh-dhon inna ba'da dhon ism, ya. Iya, sedikit lagi. Iya, ya. Jauhilah dari kalian berburuk sangka, karena berburuk sangka adalah dosa. Jangan berburuk sangka. Nih, memiliki perasaan berburuk sangka, ya. Banyak sekarang orang berburuk sangka kepada orang-orang beriman. Jangan masukin anak ke dalam pesantren, ya. Kenapa? Pesantren sarangnya teroris, masya Allah, ya. Di pesantren nanti anak-anak kita dilecehkan, banyak seperti itu, ya. Nauzubillah, ya. Jadi jangan kita memiliki prasangka berburuk sangka, perasaan berburuk sangka. Kemudian ciri yang selanjutnya yang kelima adalah bermuka dua.
Kayak gimana tuh Ndra bermuka dua? Oke. Bermuka dua, ya kan? Jadi depan muka, belakang juga muka, ya. Wa idza laqul ladina amanu qalu amana. Ketika mereka bertemu dengan orang beriman, kami mengatakan kami beriman. Saya mau orang-orang yang soleh, makanya pilih saya ya. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka sudah kembali dengan setan-setan mereka, pemimpin-pemimpin mereka selain daripada Allah, mereka berkata, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami berserta kamu dan kami tadi cuma memperolok-olok saja, cuma nyari simpatisan, cuma mencari dukungan. Maka jangan sampai kita tertipu oleh orang-orang yang bermuka dua, ya kan? Muka satu aja udah ribet loh, ya, bermuka dua lagi, ya. Ini cirinya tuh. Banyak kan nih yang bermuka dua, ya? Kalau di sini nggak, mukanya satu semua. Iya, alhamdulillah tuh, ya. Kalau mereka mengatakan mereka hanya memperolok-olok orang beriman, padahal kata Allah, Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah yang akan memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing di dalam kesesatan. Allah yang akan tunjukkan mana yang hak, mana yang batil. Dengan siapa? Dengan tangan-tangan mereka sendiri. Nggak perlu kita yang berbuat. Allah akan buka aib mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri. Ya, ini Allah yang akan memperolok-olok mereka karena mereka ingin memperolok-olok orang beriman. Ya. Yang terakhir, yang keenam, tidak mau menerima kebenaran atau petunjuk. Sebaliknya senang dengan kesesatan. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 16, ulaikal ladzina istarau dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak akan beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Jadi apa yang mereka jalankan dasarnya adalah kesesatan. Mereka tukar keimanan mereka dengan apa Pak Andra? Mereka tukar keimanan mereka dengan segelintir harta dunia, ya. Apalagi sudah mau waktu haknya, ya. Ada yang namanya serangan siang. Iya, ya kan? Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, di mana kita wajib atau perlu sekali memiliki qalbun salim, karena hati yang selamat inilah nanti yang insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari Allah ketika kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari awal sampai akhir, apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila ada ketidakbenaran mutlak datangnya dari diri pribadi al-fakir, mohon diistighfarkan. Dan marilah sama-sama kita sempurnakan majelis taklim kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.